Oke, Assalamualaikum dan sana orang awak dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, host yang insya Allah akan menjadi kondang dan fenomenal minimal di Kecamatan Payakumbuh Utara. Masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial sekali. Sebelum kita kenalkan, sebelum kita bincang-bincang, kita lihat dulu yang berikut ini. Oke, barusan sudah kita lihat sebuah foto yang sangat menarik sekali. Foto seorang bapak atau abang dengan Presiden Republik Indonesia. Siapa beliau itu kita kenalkan dulu. Bang Halim Antoni, Bang ya? Ya. Saya panggil abang atau bapak aja? Abang jangan. Abang aja lah, Bang Halim Antoni. Ya. Boleh diceritakan itu, Bang? Foto bersama Bapak Presiden, Bapak Jokowi, kenapa bisa? Apa sih kehebatan abang sehingga bisa berfoto dengan Presiden? Oke, terima kasih banyak telah memberi waktu untuk hadir di sini. Oke, Bang. Mungkin buat pemirsa kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya untuk bisa bertemu dengan presiden itu sebenarnya orang banyak yang bisa bertemu, tapi kita ke situ itu bukan kita yang ingin bertemu, tapi dengan prestasi kita yang ada di lapangan, kita mendapat undangan. Diundang ya ke istana ya? Diundang ke istana. Dengan prestasi-prestasi yang banyak di lapangan itu, kita ada di situ penilaian petani berprestasi. Jadi salah satunya kita sampai ke istana itu dengan penilaian petani berprestasi. Jadi penilaian petani berprestasi itu diawali dengan penilaian tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan dulu ya? Ya, tingkat kecamatan oleh BPP 3 kecamatan. Oke. Penyeluruh Dinas Pertanian langsung ke kabupaten. Jadi nomor 1 di kabupaten langsung masuk lomba tingkat kabupaten provinsi ya, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Yang nomor 1-nya di provinsi langsung ke tingkat nasional. Langsung ke tingkat nasional. Langsung tingkat nasional. Jadi waktu itu kita di seluruh provinsi di Indonesia. Yang nomor 1 di provinsi itu setelah disaring mendapatlah 5 besar. 5 besar. 5 besar. Yang 5 besar itu diundang ke istana, ke kementerian dulu. Ke kementerian dulu ya, Kementerian Pertanian ya. Ya, ke kementerian. Jadi dari 5 besar itu nanti di situ dinilai lagi. Jadi yang ke istana itu yaitu yang peringkat 1 nasionalnya. Berarti abang sendiri. Ya. Salut. Berarti abang berprestasi di bidang pertanian ya. Ya, di bidang pertanian. Nah, ini kebetulan di sini abang saya melihat ada piagamnya ya, sertifikat. Ini dari Gubernur Sumatera Barat ya, dari Gubernur Sumatera Barat. Kemudian yang ini yang dari kementerian ya, yang langsung yang dapatkan di Jakarta, bang ya. Iya, di Jakarta. Keren sekali. Dan sebenarnya itu ada satu lagi pialanya, tapi piala nggak dibawa ya. Oke. Ini yang penting ya. Kalau hadiah itu urutan nomor sekian. Itu ya. Pengakuan ini bang ya. Iya itu ya. Aduh, saya juga pengen mendapatkan ini, tapi prestasi saya bisa asal niat ada bisa. Asal niat ada ya. Ini yang di tahun 2019 ini bang ya, sebelum COVID ya. Iya 2019 sebelum COVID. Kebetulan tahun 2020 sudah ada COVID, mungkin acara di istananya nggak ada, tapi penilaiannya mungkin masih ada. Masih ada ya, virtual ya atau online. Oke bang. Ini menarik sekali ya, seorang petani. Ini kan dari sebuah kampung kecil ya, Kabupaten 50 Kota di Lembanang bang ya. Itu mas di Jorong? Kalau sebenarnya dulu kita di Negari Talamaur, Kecamatan Mungka. Oh Mungka, ya, oke. Untuk belakang kita pindah ke Limbanang. Kita ke Limbanang. Suliki ya. Nah, jadi kita untuk melaju ke nasional itu waktu kita berada di
di Limanang, Kecamatan Seliki. Oke, ini menarik sekali. Nah, ini abang kan yang saya tahu, ini abang berita, abang ini kan viral, banyak sekali media online dan koran, TV juga yang memberitakan abang ini petani sukses, berinovasi, berprestasi di bidang cabai ya. Iya, iya. Ini padahal nggak cabai saja yang abang banyak sekali kan. Nah, cabainya kan waktu itu apa, Lotanbar. Ya, Lotanbar. Itu artinya apa ya Bang, cabai Lotanbar itu? Itu artinya cabai Lotanbar itu sebenarnya itu arti kependekan dari lokal talang berangkai. Jadi lokal talang berangkai. Lokal talang berangkai waktu itu kita budidaya cabai sekitar 2009. Itu kita membuat cabai bagus lah waktu itu. Yeah. Dan waktu itu kita bergabung sama penyuluh kecamatan. Ya, bersama ada situ koordinator penyuluh, penyuluh lapangan dan pengamat hama. Kita sharing dan pergi ke lapangan. Disitulah mulai cabai kita tuh diperkenalkan ya, dipromosikan lah ya. Jadi seorang pengamat hama Kecamatan Mungka waktu itu ada Pak Musril. Nah, dia itu langsung waktu dia provinsi langsung dia bilang sama BPSB, Balai Pengawasan Sertifikasi Benih, dia turun melihat cabai kita. Disitulah kita diberi nama bukan saya saja yang memberi nama itu, ada itu PHP, penyuluh dan BPSB juga kan. Jadi disitulah diberi nama cabainya menjadilah lokal talang berangkai. Lokal tuh karena itu cabai lokal. Iya, cabai lokal ya. Lokal talangnya tuh karena negeri asalnya Talamawur. Oh gitu, oke. Baru tahu sekarang. Ya. Asli saya baru tahu sekarang. Yang berangkainya itu ada di cabai kita itu keunikan. Keunikannya itu pada cabang pertama itu ada buah lebih dari satu. Sudah ada berangkai ya? Ya, bukan berangkai maksudnya itu bukan berangkai seperti duku, bukan berangkai ya? Itu bukan, tapi di cabang pertamanya tuh, pertama ketapel ya, itu ada buah di situ, ada 1, 2 dan 3, bahkan dulu ada sampai 7 dan 11. Bisa ya? Ya bisa dulu. Jadi itulah dinamakan berangkai. Tapi setelah itu diadakan pertemuan perbenian pelatihan itu di Padang, dan ada ahlinya pemurnian varietas dari Bogor mengatakan, Pak M. Syukur, beliau seorang ahli pemulia menyebutkan yang berangkai itu bukan keunggulan, tapi itu keunikan. Keunikan ya, bukan keunggulan ya. Bukan keunggulan. Kalau keunggulan itu dimanapun nanti dibudidayakan harus ketemu, itu harus itu keunggulan. Kalau keunikan ketemu ya bagus, nggak ketemu nggak apa-apa. Oh, ada garis merahnya di sana, Bang ya. Jadi masih keunikan. Masuk keunikan ya. Kalau keunggulan kan harus ada ya setiap kita tanam ya. Oke, ini menarik sekali ya. Berarti memang ada perbedaan-perbedaan ya. Iya. Oke, Bang, ini kan sudah lama Bang menjadi petani. Ya udah. Berapa tahun Bang jadi petani? Kalau jadi petani sebenarnya bukan beberapa tahun, tapi memang sudah petani dari kecil. Sudah petani dari kecil ya. Nah, ini untuk Abang totalitas ke cabai berapa tahun? Kalau fokus ke cabai itu dari tahun 2008 yang fokus. 2008 ya? Yang paling fokus itu 2009 sampai sekarang. 2009 sampai sekarang ya. Kalau menanam cabai itu bahkan dari kelas 3 SD sudah. Sudah ya? Dasar kita memang petani. Oke. Nah, ini cabai Lotanbar keunikannya berangkai. Ya, tapi itu bukan berarti keunggulan ya. Bukan. Nah, ini dibandingkan dengan cabai-cabai yang lain, masa panennya itu gimana? Gimana? Berapa bulan? Mungkin ada persamaan, tapi mungkin ada juga yang beda. Kan kita sudah melakukan sebuah uji adaptasi. Itu kita melihat hasilnya, bobot buahnya, ketahanan dari hama dan penyakitnya. Dan umur panennya kita sudah uji adaptasi bersama pengawas benih. Di situ ada perbedaan-perbedaan. Kalau memang nggak ada perbedaan, kalau itu sama atau kurang, tentu kita nggak bisa menjadi unggulan. Oke. Nah, jadi salah satunya mungkin di situ cabai kita itu dari hama dan penyakitnya bisa agak berkurang, atau
nanti walaupun itu nanti terkena kan bisalah menghasilkan, masih bisa menghasilkan gitu, dan buahnya mungkin tahan simpan gitu. Oke. Nah, jadi ada kelebihan. Ada kelebihan dari harga? Dari harga pasaran di pasar itu mungkin harga hampir bersama lah. Hampir sama ya. Hampir sama, cuma dalam survei pasar kita melakukan survei pasar itu dulu tahun 2014, 2014-2015 itu ibu-ibu yang konsumsi rumah tangga itu ibu-ibu itu ada beberapa yang diambil situ. Pertama, simpannya tahan. Oh iya iya. Yang kedua, digiling mudah. Diulek ya. Oke, digiling. Mudah, rasa standar. Standar ya. Pedas enggak, kurang pedas enggak juga. Oke, berarti standar ya, normal biasa saja ya. Oke, Bang. Dari cara Abang mengungkapkan, berarti public speaking Abang bagus sekali ini ya, tutur katanya. Ini Abang sering menjadi narasumber penyuluhan? Narasumber mungkin kalau dibilang narasumber agak kurang tepat ya. Kurang tepat ya? Kurang tepat. Kita berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman itu tepatnya. Aduh. Bagi pengalaman memang banyak. Ada itu dari kelompok tani, perorangan, biar melalui langsung atau telepon, apalagi sekarang ada WA, di dunia medsos lah, memang sharing, dan ada pula itu sebagai bimbingan dari anak-anak UNAN yang PKL. Oh, yang PKL juga ada. PKL juga ada yang PKL, ada yang mungkin uji lapangan, sharing juga. Oke ya, oke. Langsung datang ke lapangan ya? Banyak langsung datang ke lapangan pun. Tamu-tamu yang datang di daerah Sumatera Barat yang datang ke rumah pun banyak, tapi itu kita selalu bicara, itu bukan narasumber, tapi kita berbagi pengalaman, kemudian diskusi ya. Diskusi, saling sharing kayak gitulah ya Bang. Nah, pengalaman Abang ini sering diundang untuk berbagi pengalaman. Ada nggak Bang audien atau masyarakat yang tanya di luar dari konteks? Misalnya Abang kan, ya ini penyuluh pertanian, pasti tahu dong semua pertanian. Banyak. Misalnya Abang yang akan konsep Abang, materi Abang tentang cabai, orang malah nanya pisang. Banyak. Itu gimana itu cerita? Dulu kita kan gitu, sering pergi ke kelompok-kelompok. Kelompok tani ya? Berjalan. Tapi kita mungkin jiwa kita masih ada di bidang berbagi atau menolong orang. Iya. Kadang-kadang tanpa orang bertanya, kita pengen nolong. Contoh di bidang padi. Di bidang padi. Kadang cara tanamnya, cara pupuknya, pupuk itu di bidang coklat. Banyak yang nanya banyak, karena yang namanya kita di lapangan atau namanya petani kita di bawah, di lapangan itu, apabila ada seorang biar itu penyuluh yang datang, walaupun itu kita kan di 50 kota sebagai penyuluh swadaya juga. Jadi walaupun itu penyuluh swadaya yang datang, yang orang petani-petani di bawah kita, teman-teman kita di bawah itu, dia nggak selalu ini orang ini obat cabai, nggak mengenal ke situ. Tapi yang dia community atau permasalahan yang dia hadapi, dia pasti akan tanya. Ya, apapun tanamannya ya. Kadang-kadang kita mau itu tentang cabai, tahu di situ orang nanya bawang kalau penyakitnya apa? Ini udah kayak guru SD kita ya. Guru SD kan harus bisa ngerti semua mata pelajaran ya. Bahkan kadang-kadang ikan tanya. Ikan kan. Jadi lantaran itulah kita mungkin saya sebagai petani lebih sekarang udah seperti yang bilang tadi, sampai sekarang masih belajar. Waduh. Kalau orang cerdas, orang pintar memang pasti merendah. Saya masih belajar dan berproses. Dan katanya Abang juga pernah dicap gila ya? Pernah dulu. Tapi jangan dijawab dulu, kita break sejenak. Oke, pemirsa dan sana Otaki, masih dengan saya dan dalam program yang sama, Otaki, Terkini Podcast and Review, dan masih dengan bintang tamu yang sama yang alhamdulillah
Abang masih bersedia duduk di samping saya untuk diajak diskusi. Abang, ini pertanyaan yang sebelum kita break belum sempat Abang jawab ya. Ya. Ini pernah dicap gila sama masyarakat atau oknum tertentu. Itu gimana ceritanya, Bang? Itu kan sebagai pengalaman ya. Pengalaman ya. Kita sebelum kita seperti ini, itu kita dulu waktu kita mengadakan penelitian di budidaya, bukan di cabai, di budidaya cabai. Pernah kita itu cabai umur 1 bulan. Umur 1 bulan. Kita 1 bulan. Awalnya kita kan nanam cabai ini satu bidang sekitar 300 batang. 300 batang. Buat penelitian. Jadi dari 300 batang tuh dalam waktu cabai kecil mulai ada perkembangan, kita ambil sampel 10 batang. Berarti dicabut? Ada yang dicabut, ada yang digali dan kita periksa akarnya dengan kuas. Seperti orang mencari apa itu, kode kuas lah berapa panjang. Oke. Ada itu setelah cabai berbunga diambil sampel lagi, digitukan lagi. Setelah cabai mulai berbuah, gitu lagi sampai cabai mulai masak, gitu lagi. Berarti ini akarnya yang abang teliti dulu ya, berarti dasarnya dulu, ya. Dasar dulu, akar dulu. Kita kan meneliti akar itu karena kita tanaman itu dia memerlukan media tumbuh. Media tumbuh itu seperti tanah. Jadi untuk pengolahan tanah itu tentu kita yang berjalan di tanah itu akarnya. Sejauh mana akarnya jalan? Nah, itu saya tertarik itu, Bang. Itu seperti akhirnya cabai yang 300 batang itu hampir habis lah bukan untuk dikonsumsi ya, bukan dikonsumsi, bukan untuk dijual. Iya, cuman untuk diteliti ya. Kayak apa penyakitnya. Ya nih, maaf ini saya potong, ini sama seperti kerjaan kakak saya laki-laki juga sebelum akhirnya sampai sekarang alhamdulillah sudah lumayan dia berhasil bertanam cabai. Memang akarnya dulu ini yang dia pelajari. Kalau akarnya sepanjang ini berarti pupuknya di sini. Percuma kan kalau akarnya panjang pupuknya di dekat batang, itu kan mubazir katanya. Nah ini abang pelajari dulu dasar akar. Ini ada oknum-oknum. Ini gimana ceritanya mereka sampai mengatakan abang ini stres, ini gila ini? Ya waktu itu kita sebenarnya kita melakukan itu sudah hampir putus asa, di tanaman cabai. Kita pernah dulu pengen mengharapkan pengalaman dari teman kita, ini waktu itu nol dari pengenalan cabai. Kita pernah mengharapkan pengalaman dari teman-teman sekeliling untuk budidaya cabai. Pernah tuh jual sapi buat biaya cabai. Jual sapi ya? Tapi setelah sapi dijual, dibikin kebun cabai dengan harap bantuan dari teman-teman. Akhirnya teman-teman ini nggak begitu serius. Nggak begitu serius dia mau membina kita. Akhirnya cabai itu ya nggak berhasil. Nggak berhasil ya? Ya, jadi dari hasil jual sapi itu masih tersisa sedikit. Nah, dari sedikit tersisa itu saya pengen mencari ilmu cabai. Ilmu cabai ya? Nah, jadi dengan ilmu cabai, saya tuh pernah melalang buana itu tanpa kerja, tanpa apa segala macam sama 1 bulan. Mencari orang yang hebat dalam bercocok bertanam cabai. Yang sangat berpengalaman lah ya? Pengalaman di Sumatera Barat. Sampai saya Bukit Tinggi, sampai Batu Sangkar, melalang buana ya. 1 bulan. Yang dicari itu bukan orang yang bercabai bagus, tapi mana orang telah bercabai bagus berturut-turut di atas 3 kali. Kalau 1 kali bisa-bisa itu rezekinya tinggi. Iya, keberuntungan ya. Keberuntungan. Mungkin, tapi yang berturut-turut setelah di atas 3 kali. Oke. Jadi selama 1 bulan itu saya orang yang saya temui 22 orang. 22 orang? 22 orang. Perfect sekali ya. Bisa teliti ini ya. 22 orang. Bahkan pernah itu nolong orang menyemprot. Pernah di lahan orang tuh. Tolong orang nyemprot. Pergi ke tempat orang tuh dibawa nasi,
bawa rokok. Ya, kita kan belajar ya. Harus siap berkorban ya. Oke. Nah, sekarang kan Abang sudah mendapatkan penghargaan, sudah mendapatkan pengakuan mulai dari kecamatan, kabupaten, provinsi hingga RI ya, hingga pusat. Gimana nih Abang, orang-orang yang pernah mengecap Abang, mengatakan orang gila ini, gimana? Mungkin itu kita nggak pernah menilai kan, pernah menilai orang tuh, mungkin orang tuh kilaf aja lah ya. Nah ya, cuma kita mungkin waktu itu seluruh cemooh itu kita jadikan cambuk. Jadikan motivasi ya. Motivasi sampai sekarang. Kita pun sama orang-orang yang dulu enggak begitu serius mengajari kita, dan sama orang-orang dulu yang cemooh kepada kita nggak ada masalah apa. Nggak ada perbedaan ya. Ada perbedaan seperti dendam, nggak ada. Pasti Abang ini ilmunya sudah khatam ini. Ya, sudah di puncaknya. Ketika orang mempunyai ilmu di puncak, orang tersebut akan merendah biasanya. Ya. Oke, Bang, ini selama ini Abang sudah banyak mendapatkan pengakuan. Tentu Abang kan banyak diundang untuk menjadi tadi Abang tidak mau mengatakan narasumber ya, menjadi berbagi pengalaman. Mungkin ketika Abang diundang-undang itu, tentu yang Abang bawa kan ilmu cabai. Ilmu cabai ya. Tentu sedikit banyak Abang ketika diundang pasti kan Abang dibayar kan, ada yang dibayar, ada yang tidak ya. Ini sebenarnya ketika Abang diundang lalu berbagi pengalaman, yang Abang cari apa sebenarnya Bang? Kan ini ilmu mahal Bang. Oh gini, dulu sebenarnya saya sebelum waktu tadi yang saya bilang tuh 1 bulan dalam buana tuh, itu saya udah berjanji dengan hati, udah berjanji waktu itu. Saya pengen mencari pengalaman cabai. Seandainya nanti aku dapatkan pengalaman cabai, siapapun yang membutuhkan, walaupun orang nggak membutuhkan saya kasih. Oh gitu. Emang udah janji itu. Udah janji di hati ya. Itu udah janji, bahkan tahun 2011, 2012, 2013. Itu saya bekerja untuk masyarakat. Ke kelompok-kelompok kelompok tani ya. Nggak ada dibayar, nggak ada segala macam. Setiap hari kelompok-kelompok. Pokoknya yang ada dibutuhkan saya datang, Tapi alhamdulillah Tuhan nggak sia-sia. Nggak sia-sia ya. Waktu 2012 kita juara 1 kabupaten, juara 2 provinsi. Sudah itu 2013 juara 1 kabupaten, 2 provinsi. 2014 pun begitu. 2017 masih nomor 2 di provinsi. 2019 baru nomor 1 di provinsi dan nomor 1 plus nasional. Waduh, hingga akhirnya nomor 1 di tingkat nasional ya 2019. Ini sangat menarik sekali ya. Gimana sih perasaan Abang ketika diundang, ketika bertemu dengan kementerian dan presiden? Kalau perasaan waktu itu ya gimana ya, nggak bisa sebenarnya kalau perasaan itu nggak bisa diungkapkan ya, nggak bisa diungkapkan. Kadang-kadang orang bertanya tuh pulang situ berapa hadiahnya, berapa tabanasnya. Sebenarnya walaupun itu memang itu perlu kita tidak munafik ya, tapi perlu, tapi yang kita harapkan waktu itu yang memuaskan bukan itu. Bukan itu. Tapi seorang petani dapat undangan ke istana itu bukan nggak bisa dibayar, nggak bisa dibayar ya. Pengalaman itu pengalaman seumur hidup, nggak jarang terulang lagi ya. Bahkan kita nggak kebayang dari dulu kita masuk ke gedung MPR. MPR waktu itu satu-satunya petani di Indonesia yang mewakili untuk masuk ke gedung MPR, bukan di lobi tapi kita di dalam, memang di dalam. Di dalam ya? Iya, kalau di lobi banyak kan. Iya. Di dalam itu cuma 2 kita mewakili, seperti 1 penyuluh, yaitu ada namanya Evelina, penyuluh Bogor, dan petaninya kita yang masuk menyaksikan pembukaan waktu sidang MPR. Oke, ya keren sekali ini. Nah, Bang, kata Abang tadi susah diungkapkan kalau kita sudah diundang. Ini kita bukan ingin bertemu ya, tapi kita diundang dengan prestasi yang kita dapatkan. Kalaupun tidak dibayarin tiket, tidak dikasih tabanas, kita pun rela berkorban sepertinya Bang ya. Kita rela membayar tiket sendiri karena memang ini undangan resmi, bukan undangan abal-abal ya. Bukan
Oke, Bang. Sejak Abang diundang itu, gimana sih pengalaman Bang? Banyakkah yang sudah datang lagi orang-orang nggak dikenal datang mengunjungi Abang dari dinas-dinas tertentu? Banyak. Sebenarnya kita seperti kita ada pertemuan dengan menteri kan. Dari pulang situ saya sudah membuat moto saya waktu itu seperti itu puncak prestasi adalah puncak prestasi saya, tapi awal kerja saya yang sebenarnya. Waduh. Aduh, ini kayak orang yang sudah lama kuliah, 4 tahun, 5 tahun kuliah, habis diwisuda ya. Waduh, saya mau apa lagi dengan ijazah ini ya, dengan piagam ini ya. Ini berat ini sebenarnya Bang ya. Kalau kita tidak berprestasi, kita tidak bermanfaat untuk masyarakat, ini percuma jadinya kan? Iya. Oke. Tadi saya lihat Abang kesini kan bawa mobil sendiri. Iya. Itu ada 61 logonya. Itu logo apa Bang? Pembalap kah Bang? Partai itu apa itu 61? Ya itu sebenarnya, terima kasih. Itu sebenarnya banyak orang mempertanyakan, biarpun di mana-mana, apalagi tamu yang datang ke rumah, ada mengira itu seorang partai. Kalau partai 61 apa partainya? Ya. Ada yang mengira, bahkan ada yang panggil ibu-ibu waktu kita tuh pergi dan berhenti di sebuah kedai. Jadi bertanya, dia heran. Mbak herannya gitu, anaknya seorang pembalap. Jadi heran, waduh, kaget aku tadi, kok auto pembalap berhenti gitu. Jadi orang bertanya tuh banyak. Itu sebenarnya kita bukan pembalap, bukan itu partai yang bertulisan 61. 61 itu kita membuat apa, jadi pokoknya artinya 61 itu kita mengambil dari tangga nada. Oh, tangga nada dianalogikan ke tangga nada ya. Tangga nada seperti do, re, mi, fa, sol, la. Jadi la-nya 6. Do 1. Jadi 6-nya la, yang satunya do. Jadi di lado. Oke. Jadi 61 itu Abang menerjemahkan dari tangga nada ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, jadi kita di situ lado, makanya di situ kita kalau itu preli atau pembalap itu biasanya identik dengan bendera. Bendera ya? Ya, kita bukan di bendera, tapi kita ada di latar belakangin dengan papan catur. Kenapa Bang papan catur? Papan catur itu ada dua pengertian. Mungkin ada pengertiannya di situ permainan. Ya, permainan. Taktik. Ada identiknya situ dengan master. Jadi kita bisa jadi itu bermain lado. Oh, bermain ya? Bermain di permainan, kita bermain di lado. Dan ada satu lagi DDT itu mungkin kalau ke master. Ke master ya. Namanya permainan ini nggak bakalan selesai ya, Bang? Nggak selesai. Pasti berulang. Bisa jadi kita hari ini menang, besok kalah, kemudian menang, ya kayak gitu kan permainan. Kita harus cari lagi ya taktik. Kalau kalah ini apa penyebab kalahnya, bagaimana untuk menangnya gitu. Oke, ini menarik sekali, ini luar biasa ini penjelasan dari seorang Abang. Memang kalau saya pribadi ini mengatakan memang sudah pakarnya, tapi Abang kan tidak mau mengatakan itu. Abang tetap berproses, tetap ada yang harus ditingkatkan, di ATM-kan, amati, tiru, modifikasi. Oke, ini latar belakang Abang memilih cabai, lado ini kenapa Bang? Kan ini banyak tanaman lain. Sebenarnya itu lado atau cabai kita itu bukan memilih sebenarnya. Sebenarnya cuma dari mungkin bawaan dari orang tua dari dulu kita dibawa ke berkebun cabai di kampung. Jadi kita mungkin telah menjadi cabai itu sebagai, boleh katakan, tanaman yang bisa jadi hobi. Jadi hobi ya? Jadi hobi dari dulu. Dan kepuasan batin ya? Kepuasan batin. Dan satu lagi, saya itu mungkin memang dari dulu sampai sekarang, dari sekolah SD, saya orang yang suka tantangan di kerja. Di kerja ya? Akhirnya ke pertanian. Memang kalau lado atau cabai ini tantangannya luar biasa ya? Ini Bang, yang saya tahu nih, yang saya dengar-dengar, banyak sekali dari petani-petani yang kapok bertanam cabai karena mahal. Ini menurut Abang memang mahal sih modal untuk bertanam cabai? Kalau bertanam cabai itu
Mahalnya kalau saya menilai banyak modal memang betul, tapi bukan itu yang patokan. Cuma di cabai itu saya menilai situ modalnya ada tiga. Tiga, oke. Ya. Yang kalau uang masihlah bisalah utang. Bisa dicari-cari ya. Cari lahan begitu bisa disewa, pengalaman bisa didatangkan. Yang paling besar ini kalau di cabai modalnya paling besarnya adalah mental. Mental, oke. Menarik sekali mental ya. Nah, menurut Abang mental bertanam cabai itu seperti apa? Saya juga bertanam cabai nih Bang, tapi baru setahun sejak Covid ya. Saya bertanam cabai rawit hingga kemarin-kemarin saya mencoba tanam cabai keriting ini. Minimal bukan, kalau saya jual, belum bisa dijual kan untuk konsumsi sendiri. Daripada beli kan saya juga udah berkeluarga, sudah punya anak 2 ya. Nah, mental bertanam cabai itu menurut Abang seperti apa? Ya, kita harus persiapkan mental. Sebenarnya teman-teman kita di lapang banyak yang di situ kewalahan. Contoh, mungkin tanam 1 kali dengan modal sekian gagal. Kemudian kapok. Dan sudah itu kadang-kadang sudah ditanam cabainya bagus, harganya turun. Oke. Nah, bisa juga membuat kapok. Gitu kan. Tapi itulah cabai itu. Makanya cabai itu sebenarnya itulah tanaman primadona. Itu tanaman primadona, sudah dinobatkan tanaman primadona. Oh, tanaman primadona ya. Dan dia bisa merubah pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apabila cabai itu mahal, itu Indonesia pasar heboh. Pasar heboh ya. Iya. Aduh, menarik sekali ya. Cabai ini kata Bang Halim ini tanaman primadona, tapi memang benar ini ya. Ketika harganya mahal membuat pasar heboh ya. Gara-gara satu cabai ya, gara-gara satu tanaman ya. Oke, kita break sejenak. Oke, pemirsa Otaki dan sana dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya dan masih dengan bintang tamu yang sama, Bang Halim Antoni, yang alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya untuk diajak diskusi dan bertukar pengalaman. Makasih Bang ya. Mudah-mudahan Abang nanti lain waktu dan kesempatan bolehlah kita undang lagi ya. Boleh. Ini segmen terakhir, nggak terasa. Enak sekali ngobrolnya sama Abang. Dari sekian banyak bintang tamu, sama Abang yang paling asik. Besok kalau ada bintang tamu yang lain, saya juga ngomong kayak gitu. Alhamdulillah. Oke, Bang, kita bincang-bincang lagi ini. Bang, yang saya tahu ini, pola pikir masyarakat dari dulu turun-temurun sampai sekarang ini kan susah dirubah. Memang betul. Betul ya. Padahal pola bertani itu sesuai dengan perkembangan zaman itu sudah berubah-ubah kan. Penyakit dari tanaman ini nggak sama dengan penyakit zaman-zaman dulu. Iya betul. Nah, Abang yang sudah lama ini berpengalaman di sana dan banyak juga orang yang diskusi tanya jawab ke Abang. Susah nggak Bang mengatakan kepada masyarakat, kepada petani-petani, membenarkan bahwa ini penyakitnya ini bukan ini loh obatnya? Itu sering. Ya sebenarnya ya itu yang kalau di lapangan bukan kita saja tapi semua yang bekerja di lapangan lah itu yang paling susah melakukan atau merubah suatu kebiasaan kebiasaan tradisi yang telah turun-menurun itu memang ya? Susah di lapangan, biar itu apalagi kita sebagai bukan PNS atau berpengalaman pendidikan tinggi, sedangkan orang yang berpengalaman tinggi seperti itu di pertanian penyuluhnya, itu kadang-kadang kewalahan di situ. Memang itu tugas yang paling berat ya, paling berat. Merubah pola pikir masyarakat ya. Karena masyarakat itu selalu di bidang seperti di bidang budidaya, contohnya di bidang budidaya apa atau tanamannya, contohnya seperti cabai atau padi, tanaman roti atau pangan kan. Itu yang paling sebab di lapangan itu kebanyakan masyarakat itu selalu membiasakan yang biasa itu membiasakan yang biasa. Tapi yang biasa ini belum tentu benar ya? Belum tentu benar, tapi karena membiasakan itu seperti
bagaimana caranya turun menurun dari nenek moyang. Iya. Itu selalu dipertahankan. Jadi selalu membiasakan yang biasa. Kadang-kadang dikasih tahu begini yang bagus. Bahkan kadang-kadang ada di belakang kita yang menjawab, wah ini udah dari nenek moyang saya memang udah seperti itu. Padahal ada yang lebih bagus dari itu ya, yang tidak banyak membutuhkan tenaga dan gitu. Materi. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ya. Zaman sekarang. Jadi kalau sedapat mungkin kita berubah dari membiasakan yang benar. Membiasakan menjadi yang benar ya. Bukan menjadikan biasa menjadi benar, bukan membiasakan yang benar. Oh, membiasakan yang benar ya. Oke. Bukan membiasakan yang biasa. Nah, ini Bang. Pengalaman saya kan juga bertani cabai tapi belum sematang Abang lah. Saya baru sejak Covid kemarin itu ya. Saya baru ikut ke pertanian. Nah, ini Bang. Kadang saya bingung ini. Antara ini penyakit dari binatang atau ini dari jamur. Nah, ini gimana ini Bang menurut Abang? Apakah sama ini obatnya, racunnya? Nah, itu yang sebenarnya di pengalaman di lapangan itu yang paling susah, makanya sampai sekarang saya bilang masih belajar dan mengaji. Contoh salah satunya hama. Hama di lapangan itu nggak bakalan habis. Nggak bakalan habis ya? Nggak bakalan habis. Bahkan yang ada orang itu memakai pestisida atau insek di tanaman yang habis 100% nggak ada tuh hamanya. Yang contoh nanti bisa habis itu 40%, yang 60% itu bahkan tambah kebal. Tambah kebal. Makanya kita itu selalu sampai sekarang belum bisa berhenti untuk untuk belajar. Satu lagi kita harus mengetahui, apalagi tanaman cabai, kita harus mengetahui itu penyakitnya datangnya dari mana. Apa itu dari jamur, apa itu dari hama. Nah, kita harus tahu itu. Jadi kalau kita tahu itu, sama kita dengan, saya selalu membandingkan seperti kita. Kalau kita harus tahu dulu badan kita, apa itu sakit perut, apa sakit kepala gitu. Kalau sakit kepala kita, saya udah sakit kepala, ya kita beli obat sakit kepala. Obat sakit kepala ya? Kita membeli obat sakit kepalanya pun begitu. Kalau dapat mungkin kita jangan selalu bertanya banyak orang atau membahasakan. Kebanyakan kita di situ salah. Salah ya? Ya salahnya kita. Contoh kita sakit kepala. Mungkin sini sebagai contoh saya menyebut satu merek dagang atau bagaimana sakit kepala. Kata teman si A itu bilangnya, kalau saya sakit kepala yang paling ampuh itu Bodrek. Katanya. Kata teman si B, saya sakit kepala obatnya yang paling ampuh itu Paramex. Kata teman si B, si C, kalau sakit kepala itu paling ampuhnya Novirol. Nah, kita sebenarnya yang tiga ini, obat yang tiga ini semuanya bagus, semuanya ampuh. Tapi kita karena teman si A si B membilang itu, terkadang kita beli ketiganya. Kemudian campur. Kita nggak tahu, kita dengar sedisi kita beli ketiganya, gitu kan? Apa yang terjadi? Yang pertama itu uang pembeli atau biaya pasti udah banyak. Ya, membengkak ya. Membengkak. Yang kedua, itu jangankan penyakit yang akan terobati, bahkan itu menjadi overdosis. Overdosis ya, benar-benar. Bahkan bisa-bisa nggak ada gunanya. Sebab kita seperti dulu ada ahli kimia, kita waktu itu pelatihan di Jambi, yang kimianya nggak bisa dihitung seperti matematik. Nah ini menarik ini. Kalau saya analogikan begini, dicampur ketiga obat ini, akhirnya netral ya? Ya, bisa-bisa jadi gitu. Ya, ini misalnya kayak kopi, teh, susu. Kalau udah digabung kan rasanya hambar ya? Hambar. Seperti itulah persamaannya mungkin. Jadi bisa jadi ini kata Abang tadi. Ini jamur dikasih racunnya serangga. Kalau dikasih serangga tentu nggak mempan ya? Mempan. Malah jadi mubazir ya? Sama kita sakit kepala, kita beli obat bocor. Ya. Promak nggak mungkin ya? Bisa juga nanti berubah sedikit, mungkin itu apa, tapi kan bukan itu yang tepatnya. Bukan itu yang tepat ya? Makanya di tanaman itu saya selalu membilang situ ada beberapa tepat. Tepat sasaran, tepat waktu,
Jadi itu tuh beberapa tempat tuh harus di tempat-tempat dosis, kan itu tempat banyak. Jadi kita harus tahu itu. Kalau itu, makanya saya bilang kalau di tanaman itu, apalagi tanaman cabai, seperti itu dari penyuluh bilang selalu berbicaralah dengan tanaman. Itu yang paling susah. Nah ini Bang, kan di masyarakat kita ini, maaf kata ini di kampung-kampung, mereka kebanyakan ya seperti kata abang tadi ya, menurut tradisi aja. Ya udahlah, kita nggak perlulah dari dinas, dari pemerintahan, kita ya tanam aja ya menurut tradisi kita. Menurut abang itu gimana Bang? Apakah kita memang harus meninggalkan dinas, pemerintahan itu, atau gimana? Kalau itu nggak bisa. Kita itu kalau menurut saya itu segala unsur kita perlu. Nggak perlu bisa, ya. Nggak perlu. Paling kecil atau paling rendah itu tetangga pun nggak bisa kita tinggalkan. Nggak bisa ya? Bisa tetangga harus kita bawa untuk kita rangkul ya. Kita rangkul setidaknya komunikasi kita tetangga. Apalagi masuk ke pemerintahan, biar itu pemerintah negari, pemerintah kecamatan, kabupaten, sampai ke atas, kita nggak bisa tinggal. Nggak bisa ya? Nggak bisa tinggal. Contohnya saya nggak ada yang bisa meninggalkan seluruh itu, karena bagaimanapun itu pemerintah itu kalau dia sudah punya aturan, punya peraturan untuk melindungi, mengayomi di mana masyarakatnya pengen supaya dia tuh maju. Dan intinya itu kesimpulannya saling melengkapi ya. Ada ilmu yang tidak ada di kita, ada sama mereka. Ya, dan itu kita butuhkan ya. Dan juga ada ilmu dari kita yang dari dapat kita lapangan. Dan mereka juga bisa mendapatkan itu semua ya. Jadi saling ketergantungan ya. Tergantung. Kadang-kadang kita, apalagi kita kurang pendidikan, mungkin kita tahu sesuatu, untuk sesuatu itu kita tahu, tapi kita cuma sekedar tahu, tapi yang ahlinya atau seperti pemerintah atau yang ahli-ahli di atas itu, kita kan butuh dia seminimal untuk menyempurnakan ya. Kadang kita tahu, kadang kita mengerti, menerjemahkan dengan kata-kata kita susah ya, apalagi kita maaf kata pendidikan kita agak rendah. Itu Bang ya. Sebenarnya dari pemerintah itu, dari apalagi seperti kami di lapangan penyuluh itu, untuk membuat suatu petani, katakanlah petani itu merugi, itu nggak ada ya. Cuma kadang-kadang kan penerimaan yang ada di lapangan itu yang agak kurang, baru bisa menerima seperti tadi lah. Selalu membiasakan yang biasa. Ya, lain penyampaian, lain terjemahan ya. Orang menyampaikan telur sampai ke orang lain, kita sampaikan malah jadi dadar ya. Contoh kita pernah itu di malam-malam itu sampai pergi ke Kedeminu malam. Kita pernah itu memasukkan suatu pengalaman tentang budidaya cabai, budidaya padi, budidaya padi yang bisa menaikkan pendapatan itu seperti sistem tanah jajal legowo. Pernah kita itu di kedai dengan memakai seperti makanan, katakan itu kita memakai itu masakan dari ubi seperti ubi ganepo. Dengan itu kita beri contoh di kedai minum malam. Iya. Tapi selalu masyarakat itu enggak begitu menerima. Menerima ya. Nah, niat kita mudah-mudahan sedikit bisa. Mungkin suatu saat mereka ingat ya. Oke. Nah ini Bang, kan setiap zaman itu berubah. Ya, betul. Berubah. Dan saya banyak juga mendengar, bertanam cabai dari zaman dulu sampai sekarang itu nggak sama. Pasti ada saja penyakit yang berbeda-beda. Iya, betul. Ini sama kayak saya mendengar sebuah kata-kata dari Ustadz, jangan didik anakmu, bedakan dari yang dulu dengan yang sekarang, karena zaman berbeda. Seperti itu juga kalau kita bertanam Bang ya. Ya betul. Cabai, apalagi cabai. Contoh yang paling besar sekarang sudah bisa dilihat dengan di mana-mana. Kalau dulu, contoh ini cabai ya, cabai salah satu penyakitnya. Dulu udah sampai tahun 2018 lah, itu yang namanya buah cabai kuning yang busuk itu kurang. Boleh katakan bisa nggak berapa. Iya, nggak seberapa ya. Nggak mengganggu penghasilan. Tidak mempengaruhi ya. Ya, itu kan karena dikarenakan oleh lalat buah. Lalat buah ya. Lalat buah. Ya. Kan. Tapi tahun 2019 akhir atau 2020 kemarin, itu di mana-mana lalat buah itu sudah
merajalela ya, bersilantas angan ya. Saya juga cabai saya juga habis karena lalat buah. Banyak tuh banyak. Bahkan ada teman menelpon kita, WA kita, ambil panen cabainya tuh sampai 5 karung. Bahkan yang bisa dijual itu hanya 2 karung. Kasihan, 3 karung habis ya? 3 karung habis. Sedangkan kalau sebelum tahun 2017 itu lalat buah itu masih bisa nggak dianggap hama. Karena itu panen, contohnya panennya 100 kilo, bisa-bisa mungkin jadi yang terkena lalat buah mungkin setengah kilo atau 1 kilo. Kalau sekarang kalau nggak diawasi itu 100 kilo panen bisa nggak dijual. Bisa nggak dijual ya? Iya. Itu lalat buah. Itu baru satu. Baru satu percontohannya. Memang setiap tahun, setiap zaman itu kan berubah sekali ya. Oke, ini menarik sekali. Aduh ini Bang, karena durasi kita, sebenarnya saya masih pengen ngobrol banyak sama Abang, tapi karena terbatasnya durasi waktu, kita cukupkan sampai di sini. Tapi terakhir ini, ada nggak yang ingin Abang sampaikan ke masyarakat atau ke sama-sama teman petani? Silahkan Bang. Oke lah, teman-teman atau bapak-bapak, ibu dan para pendengar di mana saja berada, buat kita di kelas bawah bagi petani, marilah kita ke depannya saling berbagi. Saling berbagi. Itu yang pertama, saling berbagi dan saling. Kalau kita saling berbagi, kita pasti kalau nggak ada kita bertanya. Yang tepatnya dan janganlah, marilah kita robah pola kita jangan kita membiasakan yang biasa. Jangan membiasakan yang biasa ya. Sudah itu satu lagi, kita yang penting adalah ini perlu saya sampaikan. Dalam hidup ini kan ada 3 kalau saya menyimpulkan. Yang pertama yaitu doa dan berusaha dan yakin. Doa, berusaha dan yakin ya. Nah, doa ini saya simpulkan saya pecah di situ. Niat pun termasuk doa. Niat ya? Niat termasuk doa. Mari kita niat kita jangan seperti yang dahulu. Ada dahulu orang bilang ini nanam cabai, saya nanam cabai buat untuk biaya anak saya sekolah. Beli ini beli itu. Beli anak sekolah. Itu boleh dilihat nanti. Memang untuk anak sekolah tuh. Gitu ya. Apabila anak sekolahnya berhenti, aslinya pun berhenti. Itu contoh, ini nanam coklat untuk biaya anak saya sekolah kuliah. Apabila dia setelah berhenti kuliah, coklatnya habis tuh. Makanya pakailah niat yang bagus, yang jangan terlalu muluk-muluk lah ya. Muluk-muluk. Sudah itu yang paling penting sekali, kita berbagi. Doa bukan dari kita yang paling besar, tapi dari masyarakat yang kita bagikan ilmu ya. Contoh berbagi. Kalau kita itu layak untuk memberi, ya sama adik kita sama memberi. Nah gitu. Karena kalau kita mengasihi seseorang orang tuh pasti berdoa. Itu doa yang paling kan? Paling mujarab lah ya. Mujarab. Dan begitu pula kita sama seperti tadi saya bilang, nggak bisa kita lepas dari segala unsur, biar itu tetangga, biar itu pemerintah negari dan pemerintah kabupaten. Karena kita bagaimanapun hebat kita, bagaimana itu kita cukup, kita butuh orang itu. Berarti intinya jaga hubungan baik ya? Ya, jaga hubungan baik dengan kita sampai ke atas. Janganlah kita sampai menyalahkan suatu pemerintah, itu nggak boleh. Karena pemerintah itu selalu berniat bagaimana kita maju. Dan begitu pula, mungkin di sini saya berbicara. Sebenarnya saya ini ketua KTNA Kabupaten. Iya, ketua KTNA Kabupaten ya. Kalau di Kota Payakumbuh ini Bang John Saputra ya. Kalau Abang di KTNA Kabupaten 50 Kota ya. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan. Kontak Tani Nelayan Andalan ya. Jadi saya berbicara di kabupaten begitu juga. Dan bagi pemerintah kita, apalagi di bidang pertanian, sekarang kan kalau waktu kita di Padang itu Bapak Gubernur kita sekarang sudah menaikkan
anggaran untuk pertanian. Oke. Anggaran untuk pertanian, alhamdulillah Pak Gubernur kita. Jadi untuk pemerintah ke bawah, janganlah bosan dan jangan berkecil hati apabila ada petani-petani yang ini itu kan gitu, namanya petani. Gak rewel ya. Gak rewel. Dan satu lagi yang paling penting kita ke depan ini harapan dari kita. Sebenarnya selama ini bantuan dari pemerintah untuk petani itu udah banyak, Cuma ke depan kita berharap membantunya mungkin lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi hendaknya pemerintah kita membantu. Contoh dulu ada contoh pengembangan cabai, penambahan ilmu, ada pelatihan menjahit pada ibu-ibu kan, ada pengembangan ini itulah. Jadi contoh jadi kita berharap apabila ada pelatihan atau bantuan atau pengembangan, kalau kita bisa nanti bermohon kepada pemerintah bilang itu sampai jauh lagi lah bantunya. Contohnya sudah dibantu untuk belajar suatu pengalaman, lanjutlah ke penerapan pengalaman. Setelah ada yang bantu untuk menerapan pengalaman, sedapat mungkin lanjut untuk hilirnya bantu. Oke. Nah, gitu. Terima kasih sekali Bang sudah mau berbagi pengalaman dengan kita di DNA TV. Mudah-mudahan Abang dan teman-teman semua petani di Kabupaten 50 Kota Payakumbuh Sumatera Barat dan Indonesia sukses semuanya. Amin Bang ya. Begitu juga buat Abang. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata saya dari tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi pemirsa Otaki, cukup sekian Otaki kali ini. Dari bincang-bincang kita bersama Bang Halim Antoni, ada beberapa kesimpulan yang dapat saya ungkapkan. Yang pertama, jangan merasa rugi untuk berbagi. Benar ya Bang. Dan yang kedua, bertani itu dari tahun ke tahun, dari masa ke masa pasti ada tantangan dan perubahannya. Jangan kapok, kuatkan mental. Cukup sekian Otaki kali ini, karena kita masih dalam suasana pandemi. Tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, dan jaga hubungan baik dengan siapapun. Termasuk dengan petani, dengan pemerintahan, dengan dinas-dinas. Karena banyak yang akan kita butuhkan dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.